Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau mengikuti program gereja kita hari ini, intim dengan Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari.
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 22 April 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah begitu memperhatikan manusia. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6, ke-8, 9, 10, 14, 16, 19, dan 21. Dan kita akan memfokuskan pada Mazmur 8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Siapakah kita ini sebenarnya? Mengapa kita ada di dalam dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang banyak mengisi benak orang. Terlalu sering kita hanya memikirkan kekurangan dan keterbatasan kita. Kesulitan sering membuat kita lupa hakikat keberadaan kita di muka bumi ini. Dan siapa kita sebenarnya seperti yang direncanakan Tuhan. Ketika kita khawatir terhadap masa depan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita pun mulai goyah dalam menjalani hidup ini. Maka pertanyaan-pertanyaan itu akan mengisi pikiran kita. Alkitab jelas berkata bahwa manusia adalah ciptaannya yang istimewa. Pada suatu kali, Daud sepertinya sedang menerawangi langit di malam hari yang dipenuhi bintang-bintang. Ia berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Dalam Mazmur 8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Dibandingkan keindahan langit penuh bintang dan cahaya bulan, apakah manusia ini? Daud melanjutkan, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Dalam ayat yang ke-6. Tak terkira keindahan dan kesempurnaan alam semesta ini diciptakan, tetapi tetap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berbeda, teristimewa dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dibuat mirip Allah, memiliki citra Allah dalam diri kita. Kita dibentuk secara unik dari debu tanah, langsung dari tangannya, lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam kita. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Itu menyatakan dengan jelas bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang teristimewa. Dan kepada kita diberikan kuasa. Daud mengatakannya seperti ini, "Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan." Dalam Mazmur 8 ayat 7 sampai yang ke-9. Dalam hal ini sesungguhnya adalah pemberian kekuatan dan kemampuan untuk menata kelola kehidupan. Inilah kekaguman pemazmur melihat kemuliaan Allah, yang kemudian pemazmur membandingkan dirinya dengan keagungan alam semesta. Yang menarik dalam ayat 3 dikatakan, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam."
Keterlibatan bayi dan anak-anak dalam Mazmur ini sungguh menarik perhatian. Mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Namun demikian, mereka adalah sosok manusia yang paling bersukacita. Tidak seperti kita, orang-orang dewasa yang sering dicekam, merasa takut, dan khawatir mengenai musuh-musuh. Kita misalnya sakit penyakit, kekurangan, ketidakberdayaan, dan penolakan. Karena itulah kita diajak belajar dari bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Kendati mereka adalah sosok manusia yang paling lemah, mereka tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan seperti bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu, betapa kecil dan lemah manusia dibandingkan jagat raya. Namun, justru melalui kesadaran seperti itu, kita pun melihat betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Ironisnya, kita justru menjadi makhluk yang paling sering dicekam oleh berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Kita sering menganggap diri kita sebagai makhluk yang paling malang di bumi, bukan sebagai makhluk yang paling dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya seringkali kita sulit untuk berseru, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi." Kalau pertanyaan siapakah manusia diajukan kepada diri kita sendiri, kita bisa bertanya, siapakah aku ini? Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, bagaimanakah Tuhan memandang manusia atau aku? Apa kata Tuhan tentang manusia atau tentang aku? Kita adalah manusia yang diingat, diindahkan, dibuat mirip dengan dirinya, diberi kuasa, dimahkotai, dan diberi kemuliaan. Rasul Petrus menyebutkan hal ini juga dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita disebutkan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik Allah sendiri. Sebegitu istimewanya kita diciptakannya. Tetapi dari ayat ini ingatlah bahwa kita punya tugas untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia. Menjadi penyampai berita perbuatan-perbuatan besarnya. Menjadi sosok anak-anak terang mewakili Bapa kita. Raja di atas segala raja. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita terpilih sebagai imamat yang rajani. Kehidupan kita pun seharusnya mencerminkan prinsip kerajaan dan menggambarkan citra sang raja. Kita diciptakan sebagai tujuan mulia secara istimewa. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk hidup sesuai prinsip kerajaan. Menjadi anak-anak Allah yang benar-benar menghidupi segala hak-hak yang telah diberikan kepada kita dan melakukan tanggung jawab kita pula. Sudahkah kita benar-benar menghayati jati diri kita sebagai ciptaan spesial yang segambar dengan Allah? Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan istimewa Tuhan, menurut gambar dan serupa denganmu Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang telah Engkau sediakan bagi kami, biarlah kami dapat melakukannya dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memperhatikan kami yang begitu besar Tuhan, kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.